Iya, makanya saya ini nyata butuh. iya, sebelah foto. Karena dia tidak menginginkan ken. Lagi ya Pak. Lebih gimana ini? Dari mana? Dulu saya punya teman bapak saya, kepala cabang BRI Tanjung Pandan di Malang, Pak Rogi. Dia tinggal di Malang saja. Sampai sekarang. Nah, udah tua lah begitu. BRI sana juga. Oh, itu Ustaz. PDI Perjuangan. Iya. PDI juga. Buat di kursinya. Kalau maaf nih Pak Gubernur ya, keluar ini. Gimana Pak? Ya gini, benar. Jadi kita ini dilantik tanggal 13. 13 sekarang sudah 16 hari ya, 16 hari berjalan ini. Memasuki 16 hari ini kita punya rencana karena kalau kita lihat sekarang ini sistem untuk kita ini masih manual semua. Ini tentunya ini kita akan pakai e-tech untuk perhotelan dan restoran ini. Ini mungkin Masih ada bantu BRI juga. ini tentunya kita bawa ini karena sekarang ini PAD kita APBD kita ini kan sudah 1,6 triliun. Nah ini kita punya dengan adanya ini kita BRI-nya berapa? 290 ya. Kalau udah online bisa naik tuh 3 kali lipat biasanya. Nah, saya sudah bisa paling tidak 3 triliun. Nah, ini datang ke sini untuk ngangsu kalero ini. Kepingin bagaimana bisa, karena terus terang kerja kita ini kan Bank Jatim ya. Ini kok bisa BRI ini bisa. BRI bukan tidak pakai Bank DKI ya, karena sistem IT-nya tidak sanggup untuk lakukan kerja ini. Jadi kita itu sama-sama pemerintah, kandang kiri, kandang kanan aja. Nah itu kita pikir, ya kita kasih ke BRI, karena BRI juga ingin besar di Jakarta. Nah terutama yang BRI yang kami tertarik itu, BRI ini dia ada edisi datang ke PKL itu, pedagang-pedagang. Pak Gubernur ingin nanti semua pasar-pasar di kota itu, PKL itu, sistemnya harian. Nah, jadi tidak ada lagi, kalau selama ini kalau kita bangun pasar, kita kan dijual kepada orang untuk 20 tahun di muka. Untuk rakyat miskin tidak sanggup. Walaupun itu jatuhnya cuma Rp500 per meter persegi per harinya, tidak sanggup ya. Karena bayarnya 20 tahun di muka. Nah, tapi kalau kita ubah menjadi 10.000 sehari saja atau 5.000 mereka mampu asal harian. Jadi secara bisnis itu kita lebih menguntungkan kalau kita dirikan pasar, kalau kita sewa seperti itu. Nah penghasilan pungutan ini melalui BRI atau Bank Jatim mau ikutan di debit, penghasilan kita jadi meledak. Karena kota kalau bangun pasar-pasar tradisional itu
ada lokasi binaan itu dengan sistem harian langsung naik. Itu logika masih seperti itu. Sekarang kan dipungutin preman teman-teman. Kadang-kadang parkir pun kami sudah mau pasang mesin nanti. Kita lagi mengarah ke sana. Tapi paling tidak ini memang ada masalah. Si pemilik itu menghalang-halangin IT macam-macam. Ya kita ancam-ancamnya dikit. Ya setengah nakut-nakutin lah Pak. Nah ini. Jadi pemerintah ini antara preman sama penguasa itu tipis-tipis aja. Ya. Tipis-tipis aja. Yang penting kita tidak punya kepentingan berpribadi. Jadi apa-apa pun pasti akhirnya enak. Kalau tidak ada kepentingan nanti berantem. Sekarang jadi pejabat tidak mudah lagi karena orang cari tidak salah saja orang cari salahnya. Apalagi ada salah pada selesai. Pasti seperti itu. Dan kami kira juga Malang bisa belajar banyak dari kota Surabaya. Ibu Risma baik sekali. Sistem yang mereka terapkan sebenarnya dari Pak Bambang sudah waktu itu turunnya itu sudah sangat baik. Itu juga baik. Kami lagi mengcopy karena ada berhasil softwarenya itu. Jadi di e-surat, e-naskah, e-musrembang. Jadi tidak bisa lagi nanti yang masuk e-budgeting. Jadi tidak bisa lagi kita udah coret, udah seleksi setengah mati. Ini mohon maaf nih yang kata DPRD. Saya dulu juga DPRD panitia anggaran di daerah dulu di Belitung. Jadi begitu sampai kepala dinas Kasudin yang udah dicoret-coret, di sini kan Kasudin ya itu kabupaten kota ya. Kepala saya coret-coret sampai di belakang DPRD bisa beranak muncul lagi tuh. Balik ini sekarang. Yang dulu Ya. Jadi kita kalau pasar kita kunci nanti. Kalau tidak ada password tidak bisa masuk naskah surat. Nah, jadi yang paling penting juga kalau mau hemat uang itu semua dimasukkan ke e-katalog. Kami akan mulai tahun depan. Ya kita minta bisa pembelian mobil, motor, semua daftarkan ke e-katalog LKPP. Jadi semua langsung beli. Kalau tidak, kami mau dapatin alat berat sama truk hari ini baru masuk Pak. Ini udah bulan 10. Nanti bulan 11 baru masuk. Ya bayangkan beli barang lebih mahal dan butuh setahun datangnya. Pada alat berat kendaraan semua tinggal beli saja ke agen. Nah, terus agen tunggal juga kita minta sekarang masukkan ke dalam e-katalog perawatan berkalanya, servis berkalanya. Jadi nanti mobil kita, alat berat kita begitu masuk ke mereka servis, bus kita semua langsung bayar saja seperti mobil kita masuk ke Auto 2000 gitu. Nah kita jadi murah semua. Nah sama seperti alat tulis kantor, kalau kita tender ya, rata-rata itu pasti lebih mahal 20-30% tender. Kalau masukkan e-katalog, seperti kami punya operasional misalnya ya kira-kira 12T lah untuk yang rutin ya. Kalau setengahnya adalah alat tulis kantor, kemudian 6T, ini DKI besar ya. Kalau 6T, 20% itu hemat 1,2T loh. Hampir 1 APBD loh. Gara-gara belanja di katalog. Nah jadi ini cepat. Nah langkah itu yang dilakukan. Proses-proses seperti ini. Aku kopi aja. Ya, jadi aja. Aku kopi. Langsung masuk. Sini. Nah, kita tuliskan. Pindah kopi aja. Jadi Nah, semua harus dipaksa untuk kuasa ini. Nanti semua kan langsung tiketing semua apa, e-surat, e-naskah, e-musrembang. Ya nanti tidak ada lagi masyarakat di bawah lagi bahas di tingkat desa sampai ke camat atau ke ini ada yang membeli, ada yang ganti. Itu ada semua di dalam itu nggak bisa diubah-ubah. Jadi nanti kita jelas sekali. Nah, jadi ini yang saya kira ya semua baik ke teknologi sih. Tapi sekarang semua GPS semua udah baik ya. Udah bisa lebih. Ya, kita yakin lah kalau tapi sekarang semangat baru ini pasti berubah. Kalau soal duit mah tenang aja Pak. Nanti begitu PAD Bapak naik kan operasional juga naik Pak. Ini ya santai-santai aja. Tembak langsung sama komandan. Ya, kalau kami di sini besar dengan operasionalnya, karena kami punya PAD udah 30 triliun.
Jadi kalau kita ngambil 0,1% saja, tiap tahun udah 30 M. Kalau kita ngambil 0,15 ya 45 M. Kami ambil 0,1 aja, itu aja udah bingung ngabisin. Udah bantu orang ini biasa macam-macam lah. Pakainya mau gimana kan? Jadi udah di Jakarta ya. Kita tahun depan udah mendekati, kita harap SAB perubahan bisa 70 T gitu. Udah kejar, kalau 50, katanya sih 60-an, tapi saya yakin bisa 70. Ya termasuk iklan-iklan billboard Pak. Nah, itu mesti lelang, mesti naikkan dia punya estimasinya ya. Jadi owner estimasi harganya itu harus dinaikkan. Kita yang tentukan titiknya di mana. Nah kami lagi masuk ke LED Pak. LED juga membuat kotanya jadi indah. Nah tapi menentukan LED gimana pakai durasi. Nah, agak pusing kan durasinya. Kita putuskan kalau billboard biasa 100, LED 500. Karena kira-kira dia minimal dapat 5 kali iklan yang berbeda kan, beda 500. Nah, kami lagi lakukan seperti itu. Kami lagi mau program juga bus gratis untuk keliling di kota. Nah, bus gratis keliling di kota ini supaya menurunkan kebutuhan hidup layaknya warga. Karena warga menghabiskan banyak transport untuk itu selain untuk turisnya. Nah, jadi kita subsidi di minyak, juga subsidi di transport yang gratis tadi. Dalam putar naik, tapi begitu dia putar motor nggak boleh lewat daerah sini. Ini juga mengurangi kemacetan. Yang parkirnya motor Anda naik bus aja besar ternyata kami. Nah, kita lagi pesen beli busnya dari mana? Iklan, bus tingkat. Jadi suruh BRI aja kasih merek. Cap. Terus nggak usah bayar iklan lagi. Dia semua. Kami dari hotel dapat 10. Nggak apa-apa, ibu pasang iklan 2-3 miliar, mereka kasih 1 bus tingkat. Sesuai yang gitu kan. Nah itu model-model. Tapi nanti pasti lebih inilah. Kalau Kota Malang sih memang enak sih gitu. Kalau itu kabupaten ya, kalau yang udah yang ada apel segala macam yang di atas itu Kota Batu. Itu Kota Batu, kota ya, Kota Batu ya. Berapa kecamatan? 2 ya? 1 ya? Iya, 3 kecamatan. Dikit ya, kecil ya. Iya, Pemekaran ya. Ya, Pemekaran. 23 desa, 3 kecamatan. 3 kecamatan ya, ya. 3 desa. Kalau Kota Malang sih gede. Malang 57 kelurahan. Besar Kota Malang. 57 Bulan untuk berapa? Udah sekarang 800 823. Soalnya ada Peter Sondak. Udah ketemu belum? belum. Pak Peter Sondak Terus ada yang dulu pegang Arema Malang. ya. Grup Radio Oli Grup. Kata Malang itu. Iya, saya sudah lepaskan. Iya udah lepas. Ya Malang di sini. Herman Bakri sekarang. Sekarang Pak Bakri. Sekarang Pak Bakri. Iya, iya. Mungkin ini mesti BRI lah kalau soal II teks ini. Nah, Saya kebetulan hari ini ganti Pak Gubernur, mau ada sama Menteri rencana kan Pertanian. bulan ini BRI sudah mau kita misalnya 140 ya, 100 wajib pajaknya yang kita ambil yang besar-besar begitu. Langsung bisa dimulai. Cuma sekarang ini kita perlu ada perhitungan manasnya itu masih ada dan perangkat itu yang Dua tak sih. Kita nggak bayar apa-apa. Manajemen Bank Kasdanya kalau di provinsi Bank DKI untuk Kasdanya. Oh nggak masalah. Jadi kita tuh berhak di semua bank. Jadi Kasda itu tidak ada. Saya nggak tahu nih. Walaupun ada himbauan tidak bisa. Bank itu tidak bisa. Kebijakan bank itu memaksa. Benar Kasda tetap di Bank DKI, tapi kami nggak buka di bank lain. Jadi boleh kok kita buka di Bank BRI. BRI kan cuma pengen dapat keuntungan dari mendap dananya itu. Ya udah dinas pajaknya itu buka rekening di BRI.
Dinas pajaknya. Iya. Dan pendapatan ini ya. Nah, ya Pendapatan ini di BRI. di BRI. Ini uang pajak masuk ke BRI. Iya. Sampai di sini dulu. Ya nanti kan baru kirim, nggak dikirim, nggak mau kirim balik juga boleh kan, ada hitungannya. Nanti juga BRI kan sama kan. Jadi tidak ada kewajiban kita mesti ke bank pembangunan daerah kita sebetulnya. Cuma ya kalau bank sendiri kan enakan masuk kantong sendiri gitu kan. Iya. Tapi BRI kan juga punya negara dan dia bantu kita. Jadi tidak masalah langsung buka bank. Bisa tanya sama BPKP kok, nggak masalah buka rekening. Kita buka di rekening swasta semua boleh. Yang tidak boleh kan kalau kita titipin duit terus komisi kickback balik, gitu kan tidak boleh. Kalau tidak ada fee, kan jasa giro semua kan ada. Masuk ke kas daerah. Iya, tidak masalah. Deposito juga kami deposito di BRI. Iya. BPK. Bank DKI kami ada deposito. Kami juga deposito di BRI. Ada di Mandiri. Karena kami sekarang mau penyaluran kredit UKM, kita mau manfaatkan Bank Syariah Mandiri. Kita bagi hasil, ada yang kelola, dia potong dapat 45 masalahnya. Nah, kami ada penyaluran kredit lewat kelurahan-kelurahan itu. Tidak bisa terkontrol. Satu nama dia pinjam 5 nama, ngantongin sendiri. Nah, kalau sistem bank yang melakukan evaluasi lebih mudah kan. Nah, jadi itu kita lakukan lewat bank, mau kerjasama. Bahkan Bank Syariah Mandiri lebih gila lagi. Kita kalau taruh 7 miliar untuk diputar, langsung dapat 1 Kijang Innova. Hebat ya? Kalau taruh 70, kalau ditukar Avanza sini lebih banyak lagi. Ini menarik nih. Ini buat Pak Wali, ini buat nakut-nakutin BRI sedikit. Betul. Kalau nggak muncul kalian, Kali kita mesti model-model dagang ini. Kemarin Pemkot Malang itu naruh 100 M, cuma dapat Avanza 1 dari BPN. Makanya nanti kontak deh Bank Syariah Mandiri. Saya tanya, Bilang saya bilang. berapa ini? Innova loh. Setengah persen Bu, kalau setengah persen saya hitung 500 juta loh. Avanza harganya cuma 169, saya bilang itu. Mungkin dapat Avanza 3, kok cuma 1 Pemkot dapatnya. Mikir-mikir. Karena belum daya saing, pakai Bank Syariah Mandiri. makanya untuk daya saing ini akan lari-lari semua nanti. Orang jadi efisien kan. Iya, Ada iya. persaingan. Coba kita ingat dulu. Waktu dulu kalau kita mau minta telepon rumah ya kan, mau nyambung telepon ke Telkom, mesti nyogok, mesti ngemis, Inden dulu berapa bulan? setengah mati kan. Kalau cepat mesti bayar lebih mahal. Begitu dibuat persaingan handphone segala macam telepon, siapa yang mau pasang telepon rumah lagi sekarang? Hampir nggak ada. Nah itu, sekarang masih kurang aja kan PLN masih monopoli. Kita bangun PLTU sendiri, dia pernah ke Kudus, ke pabrik Pura Kudus itu, dia punya PLTU sendiri, pabrik di sini, pabriknya lagi di ujung. Dia mau nyambungin ke PLN tidak boleh karena undang-undang. Jadi dia harus jual ke PLN, dia beli lagi dari PLN lu jual. Ini PLTU-nya, makanya tidak pernah efisien. Jadi kalau swastanisasi itu bagus selama membuat harga itu turun. Kalau swastanisasi yang oligarki tentu tidak bagus. Dia kan bisa membuat pasaran turun, ya swastanisasikan. Bank BUMD kami juga sama. Nah kita punya BUMD juga dimanfaatkan untuk apa? Bukan untuk cari uang saja sebetulnya. Ini untuk mengontrol pasar. Jadi ketika orang oligarki kan, misalnya contoh kita bicara iklan, ini lucu, panggil orang iklan. Bayangin DKI cuma iklan, penghasilan iklan itu PRI 400 miliar setahun. Jadi kami bilang kalau itu ditembangnya nggak usah ada iklan, pusing. Nggak perlu ada iklan di DKI. 400 miliar udah apa? Ada ketakutan semua. Jadi waktu kita mau naikkan dia tidak bisa, kan kurang ajar kan. Kita tidak tahu. Kami mau minta 30% bisa nggak bagi revenue sharing? Oh nggak bisa Pak, macam-macam. Udah kita pakai BUMD, kerjasama dengan Malaysia, terjun ke bisnis ini. Kamu hitung, nggak bisa jalan. Bisa atau tidak? Bisa katanya. Ketakutan yang swasta. Lalu kita naikkan. Tahu nggak sekarang target PAD dari kita jadi berapa? 6T. Karena memang bisa.
Bisa. Cuma mereka oligarki kan. Nah, kita manfaatin BUMD kita. Manfaatin BUMD kita. Kalau Anda tidak mau, saya sapu bersih. Kalau Anda mau, tugas saya bukan untuk kaya, tugas saya buat Anda kaya kan. Tapi jangan membuat susah kami. Yang fair. Karena ada hitungan BUMD. BUMD kan direktur dari kita. Dia nggak mungkin mau. Kalau kamu tidak bisa capai, saya lelang lagi nih direktur siapa. Nah, ini kita lempar. Nah, sama seperti properti, reklamasi pulau. Kita hitung. Wah, ini untung sekian triliun ini. Harus bantu kami, ini bukan pribadi loh. Bantu kami wujudkan lahan untuk rumah susun. Oh, nggak bisa ini. Udah kalau nggak bisa, saya panggil BUMD. BUMD punya izin juga. Bisa nggak? Kalau tidak bisa, saya ganti direktur nih. Oh bisa Pak. Nah, kalau bisa, berarti dia juga bisa kan? Kita aja bisa. Kita juga lebih boros kan BUMD kan sebetulnya. Kita juga bisa. Nah, kita panggil. Dapat saya 400 hektar lahan. Suruh dia beli. Boleh kan? Ada untung, semua lahan 400 hektar. Kita mau jadikan 1000 tower, 100.000 unit tanpa pakai uang kita. Nah, ini model. Nah, kami juga seleksi promosi terbuka. Yang paling penting Pak Jokowi itu sama saya. Jadi kalau ada orang partai nyodorin biodata orang untuk posisi jabatan di BUMD atau di struktural, pasti Pak Jokowi bilang ini, coret saja. Kenapa? Mau jadi pejabat yang tidak pede dapat partai papan. Jadi oke, Megawati seneng, Mbak Prabowo juga seneng. Lama-lama yang nganterin kan kurang ajar juga. Dia jual-jual jasa ya. Lama-lama nggak dipenuhin kan, nggak ada lagi yang mau beli jasa dia. Gila-gila sendirinya. Dan kami juga tidak pernah merekrut orang luar dari DKI. Semua kita tes di DKI. Jadi betul-betul kami tidak kenal siapapun. Kita akan pertahankan semua seleksi promosi. Sama seperti kasus Lurah Susan. Kami tidak kenal beliau. Kami tidak tahu kok setelah orang protes-protes baru kita tahu kan seleksi siapa? Dari Mabes Polri. Pendapatan pun Mabes Polri mereka putus Baper Jakat. Udah dites, masuk Baper Jakat. Ada wali kota, ada Aspor, Sekda, BKD, putuskan. Kami tidak pernah campur. Eselon 43, kami tidak pernah campur. Kita udah tentukan eselon 2, kita tes. Bayangkan saya bisa tentukan kita mau ganti siapa. Kita suruh tes. Begitu nilainya D, ya coret. Kalau bukan orang yang sopan, baik, ya coret. Kami tidak butuh orang terlalu pintar. Kami juga butuh orang yang ngerti membuat penuh otak, perut, dan dompet warga. Cuma itu kan tujuan kita kan. Otak, perut, dompet. Kalau otak penuh berarti seimbang kan, semua penuh nih. Rohani, jas, apa semua oke. Kecerdasan. Perut penuh berarti sehat, bisa makan banyak. Kalau dompet penuh bisa belanja yang banyak, kira-kira gitu itu aja. Jadi tugas kita kan itu. Otak, perut, dompet. Tidak ada yang lain, dia semua. Nah mungkin satu lagi yang harus Bapak lakukan itu, kami lagi membuat terobosan di DKI. Pelayanan terpadu satu pintu. Jadi satu pintu bukan cuma dia datang tanda tangan dan di pusat, tidak. Tapi mau bikin satu loncatan kapak, misalnya leapfrog lah bahasa kerennya itu. Loncatan kita nggak mau lagi ikutin yang lama. Dia konsep seperti bank. Nah umur kita ini kan pengalaman ke bank dulu ya. Kalau kita ke bank yang kecil, unit bank, mau tarik 25 juta katanya, oh nggak bisa. 25 juta mesti ke kantor cabang yang lebih tinggi. Dulu kan begitu Bang. Nah sekarang bisa nggak? Bisa, tapi yang terjadi di dalam sama nggak seperti dulu? Sama kok. Cuma si banknya bilang ini, dia nggak bilang nggak bisa, tunggu ya. Dia minta otorisasi ke belakang. Kalau lebih gede lagi dia naik lantai atas tuh bisa tuh bos yang lebih gede lagi. Tapi duitnya ngambil di mana? Tetap di bank kecil. Tapi yang putusin kan di atas. Nah nanti kami ingin, kami lagi siapkan peraturannya, mau minta izin apapun ke kantor mana saja sama, termasuk bisa pakai elektronik. Pasti orang lebih suka ke kantor kelurahannya. Dia mau urus apapun sampai kantor lurah dan bisa. Nanti tantangan siapa? Lurahnya tantangan semua izin. Tapi setelah mendapat otorisasi dari Kepades. Sehingga masyarakat itu jadi mudah. Online di semua outletnya. Iya, semua online. Jadi kita juga nggak perlu taruh orang pintar terlalu banyak di tiap kantor lurah, kantor camat. Cuma ada satu wasit cukup kan? Oh ini bisa, tidak bisa.
Dan fungsi semua di kelurahan itu seperti kantor biro jasa. Jadi mentalnya itu semua bisa kayak orang dagang aja. Ya. Kakek saya kan dagang kelontong. Saya lihat dari kecil itu, ini lucu nih. Ini orang dagang yang pinter-pinter. Orang datang kan mau beli barang. Wah, terus cari. Terus dia bilang, aduh, baru kejual katanya. Barangnya, padahal tadi nggak ada barang. Supaya orang tidak pindah ke toko lain. Atau kadang-kadang, oh ada, tunggu sebentar. Dia telepon ke toko sebelah. Ada nggak? Terus tuh pegawainya pura-pura dari belakang ambil tuh barang. Harga berapa? Nah, harusnya kita layani masyarakat seperti itu. Waktu dia datang semua bisa, semua ada. Baru kita cariin. Jadi orang senang. Ya ini saya harus permisi jalan ini. Mau ada sama menteri.